Shalom, selamat pagi untuk kita semua, baik yang ada di grup ini, yang menghuni grup-grup Ones Pahabol, dan juga untuk sementara hanya mampir-mampir, nengok dan melihat apa yang isi atau tulisan yang ada di dalam grup ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat pagi, dalam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya lihat di dalam grup ini 2-3 hari belakangan ini terlalu banyak komentar, terlalu banyak bicara. Ada beberapa saudara-saudara, ada beberapa adik-adik, ada beberapa sahabat yang muat di dalam grup ini, sehingga saya sebagai pemilik, saya sebagai hak daripada grup ini, saya mengklarifikasikan satu hal yang paling mendasar semua pihak, dan di dalamnya juga ada teman-teman yang tidak memahami dengan satu agenda yang kemarin secara pribadi dan tim kerja Ones Pahabol menuju 01 2024 Provinsi Papua Pegunungan dengan peluang yang cemerlang ini, sehingga saya mau sampaikan ada beberapa hal di bawah ini, dan simak baik-baik dan ikuti baik. Ini dari referensi pribadi saya harus menyampaikan dalam kesempatan ini kepada saudara saya dan teman sahabat kekasih yang banyak bertanya di dalam grup ini. Kalau secara pribadi jujur dan jujur dari nurani keluar 100%, kalau saya itu sangat mengerti sekali. Akhirnya kalau saya mau maju 1000 langkah ke sana, 1 langkah ada di dalam rumah Tuhan. Karena ada di dalam rumah Tuhan ini hal yang fundamental hari ini dan hal yang mendasar hari besok. Hal yang mendasar hari besok artinya adalah kalau saya sebagai calon gubernur nanti besok dengan perjalanannya hari ini lewat dan di dalam Kristus yang menjadi apa-apa. Kalau di luar Kristus tidak jadi apa-apa. Dan itu sangat jelas dalam diri kami, sehingga kami lebih memilih jalan menuju rumah besar di Papua Pegunungan harus melalui jalan yang ditunjuk oleh dirinya dia sendiri, yaitu adalah Yesus Kristus. Melibatkan diri mulai hari ini, harus melibatkan diri. Supaya kalau ini politik merupakan sebuah sarana, maka nanti akan melalui jalan Kristus ini, kemudian semua kegiatan-kegiatan yang sedang lakukan, yang akan lakukan, nanti akan sampai tiba di sana. Tuhan sayang kami diberikan kesempatan jadi gubernur, itu bekerja 5 tahun harus melibatkan diri 2000% Kristus, tuntas, itu tuntas. Kalau sekarang kalau kita di luar Kristus, apa artinya saya bekerja? Kalau hari ini saya tidak di dalam Kristus, kemudian politik
asing di luar, kemudian nanti setelah saya jadi gubernur, baru nanti akan masuk, mau bawa Kristus masuk di dalam pemerintahan, itu apa artinya? Itulah sebabnya saya dilahirkan di dalam rumah Kristus, dari Kristus, dan bersama Kristus. Saya dibesarkan dengan bersama Kristus, dari Kristus, dan jalan bersama-sama dengan Kristus, dan juga jalan bersama-sama dengan Kristus sampai dengan nanti kepemimpinan, juga hidup ini secara tuntas 100% bersama dengan Kristus. Karena kami, siapapun, baik sahabat saya yang kita pikirkan besok mau masuk rumah besar ini, kita bekerja ini, banyak persoalan yang kami hadapi. Kalau tanpa Kristus sia-sia. Buktinya saja hari ini yang ada di depan kita. Kemarin jadi masalah di Wamena, Lembah Balim. Hari ini jadi masalah di Lembah Balim, pembunuhan, kemudian darah bicara. Nah, ini siapa yang mampu untuk berbicara hal ini kalau semua pemimpin ada di luar Tuhan? Semua anak-anak Tuhan ada di luar Tuhan. Siapa yang berani, siapa yang menyelesaikan masalah ini kalau kita tidak semua ada di dalam Tuhan? Kalau ada di luar Tuhan. Itulah sebabnya pemimpin itu harus memiliki otoritas yang sangat mutlak, sangat mendasar itu memiliki, sehingga semua persoalan yang dapat terjadi itu dapat diselesaikan, karena hanya yang bisa selesaikan semua itu adalah hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah menang dari kuasa-kuasa yang lain itu, yang telah dikalahkan kuasa yang lain, kuasa dunia, lalu menang kuasanya dengan kuasanya itu, kemudian dikalahkan iblis itu. Di manakah mautmu, di manakah sengatmu itu? Itulah sebabnya saya lebih spesifik sampaikan kepada saudara-saudara yang tidak mengerti itu, mohon saya titipkan mohon kepada yang mengerti, yaitu adalah kemarin saya masuk di pintu masuk di rumah sendiri itu, yaitu adalah di cikal bakal saya sendiri itu dari gereja Gidi. Dan gereja Gidi lahir dari pedalaman, maka saya layak, dan 2000% tidak ada orang berhak protes. Itu hak mutlak yang saya diutus oleh Tuhan masuk ke Tolikara sebagai kota Injil, kota pewaris untuk siapa saja, termasuk salah satunya saya. Dan saya layak masuk ke sana, minta doa kepada orang tua saya yang pelaku sejarah Injil pada saat di mana mereka dipakai oleh Tuhan, dipinjamkan oleh Tuhan Allah sebagai pemilik, yaitu adalah bahasa Lani dan orang Lani muda-muda. Saat itu semua dikosongkan dan Tuhan suruh semua itu pergi setelah menerima kuasa, lalu mereka menjalankan penginjilan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi. Sesuai dengan firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu telah diamanatkan oleh Yesus Kristus, sehingga pertama kali injakan kaki di rumah saya di Ninia, di Klasis Ninia, Klasis Holwon, Klasis Soba, ke Klasis Morongo, Klasis Yamin, suku Kimial, dan suku Momuna, suku Meg, suku Yali, suku Hupla, dan itu pada saat itu bahasa Lani berkuasa ada di situ. Kemudian roh-roh teritorial
yang membelenggu kepada umat Tuhan yang ada di lembah-lembah hitam di sana, tapi mereka ini dengan penuh kuasa sehingga mereka lepas semua otoritas Kristus dengan kuasanya dan putus semua jaringan-jaringan setan yang dianggap diklaim itu dan dimenangkan. Saya merupakan anak pertama dari gereja Injili Indonesia sehingga saya layak masuk dan 2000% saya masuk dan menerima hak kesulungan yang mutlak. Kemudian tidak kalah penting dengan gereja-gereja saya, yaitu adalah ada organisasi. Gereja adalah Kristus, tapi ada organisasi-organisasi yang lain, GKI, Kemainjil, Katolik, Baptis, GPDI, GBI, Gereja Betel Indonesia, Advent, dan agama-agama yang lain dan organisasi-organisasi yang saya sebut ini hal yang fundamental. Sehingga saya mohon kepada bapak-bapak yang dipakai oleh Tuhan, bapak-bapak yang sebagai prajurit yang membawa Injil di atas tanah Lapago dan juga 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Saya minta kepada mereka mulai kemarin kita melakukan doa pembukaan di Eden Jayapura, lalu itu sudah libatkan mereka semua. Maka saya lebih memilih 2.000% saya memilih jalan ini untuk menuju rumah baru Papua Pegunungan. Jadi untuk jalan ini jangan polemik yang lebih banyak. Ini bukan salah satunya, tapi ini sesungguhnya jalan satu-satunya yang kita akan tempuh di sini. Jadi mari adik-adik yang murni politik yang berpikir, saya ajak kepada saudara-saudara, adik-adik berhak masuk lewat ini dan kita memiliki rumah besar sana supaya nanti kita mendapat baik yang bisa jadi DPRD, yang bisa jadi DPRP, yang bisa jadi DPR RI, yang bisa mau jadi gubernur dan wakil gubernur, yang bisa mau jadi bupati dan wakil bupati. Jalan satu-satunya jalan ini, sehingga saya sekali lagi saya mengajak lewat jalan ini supaya keberhasilan kita bersama-sama, karena Tuhan Yesus Kristus sebagai otoritas besar akan pimpin negeri ini sehingga menjadi berkat kemuliaan Tuhan itu dapat terjadi. Yang kedua, politik yang kita lakukan ini bukan politik yang hari ini lahir sehingga kita menjalani politik tanpa Kristus. Politik ini memang di dalam Alkitab yang sudah ada. Pemimpin-pemimpin yang terdahulu di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama, semua tokoh-tokoh besar yang ada di dalam, baik itu Abraham, Musa, Daud, Ishak, Yakob, perempuan itu Naomi, Esther, dengan ada beberapa tokoh yang lain. Itu mereka bukan latar belakang teologi yang memimpin, tapi latar belakang politik, latar belakang tukang kayu, latar belakang peternakan, latar belakang pertanian, tapi mereka pimpin negerinya, bangsanya, sampai mereka berhasil. Hanya satu kunci, yaitu adalah mereka benar-benar melibatkan diri. Tuhan itu di dalam diri dan diri itu di dalam Tuhan, sehingga mereka berhasil.
mereka kuat. Kalau orang yang tidak bekerja dengan jauh dari Tuhan, itu gagal. Dan hal itu terjadi hari ini juga. Ada pemimpin-pemimpin yang kita, ada yang bagian yang gagal kami sendiri sudah tahu karena kami pengalaman jadi pemimpin. Ada bagian yang berhasil kami sendiri sudah tahu bahwa itu bagian dari melibatkan Tuhan, bersama Tuhan, mengedepankan Tuhan, mengarahkan Tuhan sehingga kami berhasil. Itu kami tahu sendiri. Sehingga mari adik-adik, jangan politik lepas dengan Kristus Yesus sehingga kamu jangan mudah jatuh. Maka harus melibatkan Tuhan secara fundamental dalam diri kita. Melibatkan Tuhan sebagai nakoda yang sangat besar, walaupun kita dikemudikan di atas laut yang kencang, ombak yang besar, kami bisa diguling-guling sampai dengan kami ditenggelamkan, tapi ada Kristus Yesus yang pernah menangkan murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dengan kawan-kawannya itu di atas Danau Galilea, itu ada juga lah di atas laut di sini, di atas angin Papua pegunungan yang ada di sini, dan kita tidak dioleng terlalu. Itu sebabnya saya mengajak bahwa hari ini secara resmi berhenti ada di dalam grup ini, tapi ikuti dengan jejak-jejak ini dan berdoa lebih banyak, dan Tuhan akan bawa kita semua di dalam ini, lalu kita mendapatkan hikmat baru. Dan politikus semua ini kita sudah dikuduskan, maka dikuduskan lagi lapis, baik materi politiknya, kemudian diri, tubuh, jiwa, raganya, semua ini juga kami dikuduskan supaya menjadi pemimpin yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka yang kita memimpin tidak 100% selesai karena kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, tapi menekan grafik masalah yang ada di Provinsi Papua Gunung yang ada terhadap 8 kabupaten yang ada ini. Kita harus menekan supaya turut-turut suhu bunuh orang yang ada di atas, suhu banyak sekali suara manusia sedang berbicara karena darah bicara ini harus hentikan supaya ada kemampuan, ada kekuatan yang kami harus ambil, tidak ada di tempat lain 100%, yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya sekali lagi saya memberanikan sampaikan hal ini karena saya sudah lihat lebih baik saya ada di dalam Kristus dan saya berbicara politik dengan politik kudus dengan Kristus supaya saya masuk menjadi pemimpin gubernur, dan saya bekerja untuk melayani manusia hidup yang menurut peta dan teladan gambar Tuhan ini. Daripada saya ada di luar, lebih baik saya tidak maju jadi gubernur dengan berani. Saya tidak berani. Tapi harus kalau di dalam Kristus saya berani. Saya mau mengambil hak ahli waris, yaitu adalah Gubernur Provinsi Papua Gunung yang wilayah Lapago dan 8 kabupaten yang ada ini. Mohon maaf kalau saya berbicara yang salah, tapi sedikit ulasan yang saya sampaikan, maka bagi anak-anak, bagi adik-adik, bagi saudara-saudara saya yang tidak mengerti sama sekali karena kehidupannya ada di luar rumah Tuhan, di luar rel Tuhan Yesus Kristus, mari masuk hari ini 2000% sama-sama, mari kita adu dan juga merebut hak kesulungan orang tua sama-sama. Hak kesulungan orang tua itu adalah identik dengan hak kesulungan Allah, yaitu adalah merebut kepemimpinan yang menjadi kepemimpinan yang ada di Papua Gunung ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi jangan ada di dalam grup OP, dan saya jangan diasingkan, saya jangan diberikan haram. Saya kalau ada di dalam rumah di gereja, tapi rumahku adalah gereja Gidi, gereja Katolik, gereja Kemainjil, gereja Baptis,
gereja Pantekosta, gereja GPDI, gereja GBI, gereja Advent, dan gereja semua denominasi gereja yang ada di tanah Papua dan lebih spesifik khusus di tanah Lapago. Shalom, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita berkarya di dalam Kristus, maka Kristus akan mempersiapkan perkara-perkara yang besar untuk kita dapatinya agar kita menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan memberkati.